Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Pertanian melakukan sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam sidak kali ini, pemirsa, Mentan masih menemukan beberapa minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai dengan takaran. Sama Menteri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih atas saya itu berarti Ya. Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis. Saat dilakukan pengecekan langsung di lokasi, minyak kita kemasan botol hanya terisi 750 hingga 800 liter. Berbeda dengan kemasan minyak kita plastik yang takarannya pas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah heboh minyak kita 1 liter isi 750 ml, kini minyak goreng ukuran 1 liter tersebut kosong di pasaran. Saat ini hanya ditemukan minyak kita ukuran 2 liter di pedagang pasar tradisional. Usai dihebohkan dengan penemuan kemasan minyak kita yang tak sesuai dengan isinya, kini di pasar tradisional sulit ditemukan minyak kita ukuran 1 liter. Di pedagang sembako saat ini hanya ditemukan minyak kita kemasan 2 liter dan kemasan botol lain tanpa tertulis isi bersih dari produk ini. Pedagang berharap agar pemerintah memperbaiki distribusi minyak kita dan menentukan harga eceran tertinggi untuk memudahkan masyarakat kecil dan menghindari kelangkaan. Ini buat pemerintah ya, saya terus terang ya. Ini kalau minyak kita itu sebenarnya dipastiinlah distributornya, ditentukan pasti. Dikasih, nggak usah jual di luar atau apa, dikasih aja ke pasar-pasar, tentukan headnya berapa, kasih spanduk di sini jual minyak kita yang 1 liter, kasih headnya atau apa, toko apa, udah. Masyarakat ini kan pembeli ini kan pelaku-pelaku usaha kecil, masa ya beli sayur di sini, beli kecap di sini, ngantri ke kelurahan, ngantri kemana, kan ngabis biaya. Sebelumnya viral di media sosial unggahan video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi minyak kita 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Bukan hanya sekedar isu, bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuktikan langsung saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kurangnya pasokan bahan pokok ditambah memasuki bulan puasa di Kabupaten Tangerang, harga cabai keriting, cabai rawit, dan bawang merah mulai naik signifikan mencapai Rp40.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Sementara di Yogyakarta, faktor cuaca menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai. Kurangnya pasokan bahan pokok ditambah memasuki bulan puasa di Kabupaten Tangerang, Banten, harga cabai keriting, cabai rawit, dan bawang merah mulai naik signifikan, mencapai Rp40.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Jika biasanya cabai keriting merah dijual hanya Rp25.000 per kilogram, kini dijual Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk rawit, meroket naik sebelumnya Rp70.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Dan bawang merah dari Rp30.000 menjadi Rp50.000. Akibat kenaikan harga tersebut, sejumlah pembeli mengeluh harus mengeluarkan uang lebih banyak.
Ini gimana nih Bu? Ada kenaikan Bu? Atau ngeluh lah. Oh. Naik. Ada dikurangin jadinya belanjanya Bu ya? Iya. Oh, harapannya nih Bu bagi pemerintah nih gimana nih Bu? Itu Harapan? Harapannya menurun lagi. Oh. Normal lagi ya Bu ya? Iya, normal. Ya bagi masyarakat mah kenaikan ya berat lah. Apalagi keadaan yang lagi kayak gini, lagi sulit. Sementara di Yogyakarta, faktor cuaca menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai, sehingga menyebabkan berkurangnya stok cabai yang dikirim ke para pedagang. Sejak hari pertama puasa, komoditas cabai mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Cabai jenis rawit dihargai Rp100.000 per kilogram, bahkan mencapai Rp110.000 pada H+3 bulan puasa. Petikan panenan cabai sendiri sedikit, permintaan banyak tapi kesediaan barang sedikit. Sedangkan sejumlah komoditas sayuran juga mengalami kenaikan Rp2 hingga Rp3.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain baju lebaran, Pasar Tanah Abang, Jakarta juga ramai pengunjung yang mencari kuliner Ramadan. Salah satunya adalah buah kurma yang membuat pedagang di pasar tersebut juga mendapat rezeki di bulan Ramadan ini. Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat kembali dipadati pengunjung saat bulan Ramadan. Selain membeli pakaian baru untuk lebaran, pengunjung di pasar ini juga berburu kuliner khas bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah si hitam manis buah kurma. Bulan Ramadan kali ini, pedagang buah kurma di Pasar Tanah Abang turut mendapat berkah dengan kebanjiran pembeli. Kalau di sini yang paling laris tadi kurma Tunisia, Sukari, Ajwa, Mejol, itu juga paling laris itu. Ada 4 varian itu biasanya. Rata-rata mereka belinya per kilo, serapat atau setengah atau gimana? Paling banyak sih ya sekitar 60% orang kiloan kayak gitu. Kan soalnya buat keluarga. Ada yang kayak orang buat punya karyawan, belinya kardusan gitu, yang 10 kilo, yang 5 kilo kayak gitu. Buah kurma yang dijual pedagang beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000 per kilogram. Tidak hanya itu, pembeli juga bisa memborong beragam makanan impor dari Timur Tengah lainnya, seperti permen atau coklat yang biasa dijadikan oleh-oleh jemaah haji. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Rama Romadona, iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah rumah di kawasan Cirende, Kota Cimahi, Jawa Barat rusak diterjang banjir bandang. Warga dan petugas berjibaku membersihkan material sisa banjir bandang yang menyebabkan 2 orang terluka. Longsor. Petugas BPBD dan warga berjibaku membersihkan bangunan rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir bandang di kawasan Cirende, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Banjir bandang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta tembok penahan tanah ambles hingga air meluap ke pemukiman warga mencapai 1 meter. Banjir bandang ini merusak 8 rumah warga, sementara 14 orang mengungsi ke tempat keluarga mereka yang lebih aman. Udah keluar air langsung keluar air besar. Udah keluar air besar langsung longsor. Air bah. Ya. Itu tingginya berapa meter, Kang, kemarin? Segini lah. Masuk ke rumah itu, Kang? Masuk ke rumah. Kondisinya gimana, Kang? Rusak gitu? Palit semua. 14 rumah, 8 kan. Jadi yang terdampak bencana. Tapi ya kita coba cek pertama. Nanti alat berat turun ya. Siang alat berat saya turunin supaya bisa membantu mempercepat proses pembersihan akibat longsoran TPT. Warga Cirende diterjang banjir bandang untuk pertama kalinya pada Sabtu malam. 8 rumah rusak, 13 jiwa terdampak, dan 2 orang terluka. Warga berharap pemerintah Kota Cimahi segera menanggulangi banjir bandang tersebut agar tidak terulang lagi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan.